Gus Baha, yang menurut saya dia tidak berakhlak. Kosong kurang ajar kamu ya, bahaya. Kamu tidak punya akhlak kamu. Jadi yang kurang ajar itu Gus Baha. Bodoh. Organisasi NU itu sedikit orang. Omong kosong, bodoh besar. Bahalu sedikit bawa ayat mau nantang saya. Kalian orang-orang munafik yang sangat penakut. Mau bersumber dengan saya. Penakut kalian. Bencong. Biasa lah. Tapi kira rasa gede ngomong-ngomong itu kadang gue lah orang bisa izin. Kali syahadat, ayo wong NU lah syahadat apa mau disegina? La ilaha illallah. Ayo jawab. Jadi kita wis biasa kadang ngomong anu berlebihan. Wong ora muni segina jenenge gak sopan, kowe ora usah muni ngono. Kowe lah duwe kalimat-kalimat sing mesti ra muni segina. Terus kowe darani gak sopan nyebut nabi langsung. Kita ini kan wis biasa mulane wong dadi wong alim kok ben utak yo ora bener. Kita yang fanatik muni Sayyidina pun ada momen-momen yang kita nggak pernah bilang Sayyidina. Apa susahnya? Kamu bersama sikap ulama NU yang mengatakan wajib hormat kepada baginda Rasul. Tidak boleh memanggil namanya, harus memanggil Sayyidina. Di saat orang tidak menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina, tidak keluar dari iman dan bukan maksiat, hanya masalah adab saja. Bagaimana kalau ada menyebut Nabi Muhammad dengan langsung nama Nabi Muhammad, ya nggak keluar dari iman, bisa masuk surga ya bisa saja. Jadi urusan adab itu, urusan tata krama, masalah Sayyidina itu. Ya maka satu kali ada kasus Nabi kedatangan seseorang, kemudian dia itu ingin mencari perhatian di dalam kaumnya. Nabi itu kan orang populer pada saat itu, sangat taat dekat dengan Allah, popularitasnya kuat pada saat itu. Kemudian datang orang ini mengangkat Nabi berlebihan, ya Sayyidi, ya macam-macam, supaya orang itu memberikan perhatian dan tahu siapa dia. Apa kata Nabi? Jangan angkat kultuskan saya berlebihan seperti Nabi Isa dikultuskan oleh umat. Jika jadi keliru. Dalam sholat ada ikhtilaf, ada yang membenarkan, ada yang tidak. Tapi saya mendukung untuk tidak mengucapkan itu dalam sholat, karena yang dipertuankan dalam sholat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tahiyat dalam riwayat-riwayat yang sahih masuk kepada kita. Ketika Nabi mengucapkan kalimat tahiyat itu tidak ditemukan kalimat Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi yang kurang ajar itu Gus Baha yang memanipulasi semangat NU untuk mencintai baginda Rasul dengan mengatakan panggil saja Muhammad, panggil saja, tidak usah pakai Sayyidina atau pakai Sayyidina, silakan saja. Mengajar kamu. Justru bahasa sholawat itu bahasa terbaik yang dipunyai hadil umat ini, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sono sing nganggo Muhammad atau nganggo Sayyidina terserah lah, aja debat meneh. Lah ya sing muni Sayyidina terus yo repot. Repote kowe nak maca syahadat yo diangkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku muni Sayyidina lah ben sopan. Lek kabeh wong iku nak syahadat yo muni Muhammadur Rasulullah. Engko nak wong mati la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sayyiduna yo. Kowe ora usah fanatik temen-temen. Kene muni Sayyidina yo biasa, ora yo biasa. Kalimat syahadat ono sing nganggo Sayyidina. Oh nek kok geger nganggur. Aneh-aneh. Ngono ora usah berdebat. Wis biasa, kita muni Sayyidina ya sering ora guys, ini biasa. Sahabat riyen muni ya Rasulullah biasa, ya Muhammad ya biasa. Muni nganggo ya Maulana Muhammad gitu. Ya biasa. Dawuhnya Rasulullah, man zada fi ilmikum mantikuhu. Dadi lek ngrungokno omongane Gus Baha mesti tambah ilmune. Masya Allah, sehingga memberikan angin segar kepada kita. Gus Baha tahu Bu ya, orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Quran. Jadi hukum fikih itu ada 1500, wakila ada 800. Alhamdulillah, lulusan pesantren bukan lulusan kampus, tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, menjadi orang tercerdas sedunia. Ini Rembang, Pak Bupati, ini kita bersyukur ini. Di Rembang itu ada manusia Quran yang tidak banyak dikenal orang. Kalau bapak ibu tanya tentang fikih dalam Quran, itu beliau luar biasa itu. Namanya Gus Baha. Kosong kurang ajar kamu ya, bahaya. Kamu tidak punya akhlak. Kamu mengajarkan sesuatu yang keliru dengan alasan-alasan yang kamu simpul-simpulkan menurut logika akal pendek kamu. No, poin Barno gitu, yang ngomong Barno kan yo, mana di fitnah wong apa? Barno.
tinggal mangan rokokan bariku gregekan turu ora wis. Kula tak kenang nak difitnah wong, kula tak kenang dawuh ulama-ulama kados Abu Yazid Al-Bustami ditakoki. Jenengan dirasani tiyang niki-niki. Dekne iku sapa? Nggih tiyang. Lah ya tiyang. Tiyang iku gak sing ngatur uripku lan sing ora ngatur uripku lan matiku. Mulane ora masalah. Nek sing rasane aku pangeran ya masalah. Jadi wong sing wis usul-usul, aku nak dirasani wong karepku ya susah. Tapi ketika saya ingat dia ndak yang mengatur kehidupanku dan saya bisa istighna nggak butuh dia, maka rasanya dia ndak ada masalah. Jadi nak dirasani wong cara menghilangkan fadzakartu anni astaghni minhu. Saya ingat bahwa saya ndak butuh dia. Yang saya butuhkan adalah rahmate Allah. Makanya nggak masalah. Jadi nak dirasani wong nak berat ya sekeling iku piye wae manusa sing uripe ya bergantung mbek Allah, kowe ya bergantung mbek Allah. Padha ora jelas kayak kok susah. Organisasi NU ini seolah-olah ya mereka menjadikan sosok Hasyim Asy'ari sebagai satu produk organisasi yang dikultuskan sedemikian rupa, yang diagung-agungkan dengan berbagai logika akal pendek mereka. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Jangan menghentikan NU, hormatin NU, kiai-kiai NU. Mereka yang sebenarnya benteng NKRI. Saya mencintai NU karena saya punya guru banyak orang NU dan nama saya diambil dari pendiri NU. NU emang ada agenda untuk menghancurkannya. Kenapa? NU dan Muhammadiyah itu dua sayap Indonesia. Satu patah Pak, tunggu negeri kita konflik terus. Maka dihancurkan mulai dari luar atau di dalam. Dari dalam ya dimunculkan pemahaman yang gak benar, dari luar diserang seperti tadi. Kemudian simbol Hasyim Asy'ari ini sebagai satu proses market politik itu membesarkan organisasi. Apakah pikiran-pikiran Hasyim Asy'ari itu cemerlang, konstruktif, visioner, komprehensif? Saya kira tidak juga. Mbah Hasyim itu Hadratus Syekh. Kenapa disebut Hadratus Syekh? Karena hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, ratusan ribu hadis hafal. Bukan sekadar ahli sunnah wal jamaah karena adanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi. Makanya maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU. Aku ora nyepatani lho. Sikap dan tingkah laku bobrok saudara Yakut Khalil ini yang mengatakan mereka berhak atas jabatan dalam kekuasaan negara yang mewakili kelompok daripada pengkultusan Hasyim Asy'ari ini adalah gambaran badut-badut bertopeng agama, bertopeng organisasi yang sangat-sangat menipu. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya mung numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Saya kita takon, diam apa lawan? Lawan kok ngopo? Bagi saya itu berita itu sampah, tuduhan, fitnah, dan nggak tahu diri dari seorang yang bernama Faisal Assegaf. Tuduhan saudara Faisal Assegaf yang bagi saya itu sangat picik, kerdil, ada bau pesanan lah. Saya tahu ini orang ini Faisal Assegaf ini tuh loncat berlabel sok intelektual.